atas waktunya. Ini saya itu nggak tahu tiba-tiba kok saya ingat Bumaya, dan kenapa kok tidak dulu pas di kalau lagi, tapi tiba-tiba kok saya kok ingat Bumaya. Terus ini saya pas ini ada waktu kemarin sudah sempat soalnya alhamdulillah saat dioper. Nah ini alhamdulillah pemikiran saya hanya gini Bapak Ibu, kalau kita nggak punya sesuatu yang lebih, kita sama dengan sekolah yang lain, kita nggak akan bakal dilirik orang paling murid. Itu rumus dan pasti. Kelebihan itu mungkin nggak usah banyak, nggak usah banyak, mungkin satu saja. Ada saya yang 2020-2021 saya mendampingi di beberapa SD di Kabupaten Nganjuk gurunya tapi kan akhirnya saya tahu kulturnya dari sekolah-sekolah ini. Dan ternyata, mohon maaf Bu, Bapak, yang tulisannya SDN 1 itu biasanya kalah dengan 2 rata-rata. Rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Biasanya kan itu yang KW itu lebih diminati daripada yang orisinal. Kenapa? Padahal jenengan satu itu duluan, harusnya pengalamannya juga lebih. Kamu agung nih, kamu agung nih. Alhamdulillah tambah malam. Dari beberapa yang saya dampingi itu, satu, sekolah itu tidak tahu punya kelebihan apa. Sama halnya ketika kita istilahnya bercermin sama diri kita sendiri. Kita biasa ya, padahal kita semua punya kelebihan. Sama juga dengan SD-nya Panjenengan itu ada kelebihannya. Hanya saja satu mungkin yang diajak sharing itu belum ada. Yang kedua kadang juga malu juga untuk sharing. Kalau bahasanya di kurikulum Merdeka itu refleksi Bu, Bapak, refleksi. Jadi kalau bahasanya secara umum itu biasanya kita itu sebenarnya ada baiknya kalau introspeksi, nah itu. Tetapi di sini refleksi itu diberikan orang lain kepada kita, dan tidak semua orang mau menerima refleksi, dan tidak semua orang mau menerima refleksi, dan tidak semua orang mau meminta refleksi. Satu yang pasti harus punya pemikiran terbuka dulu. Yang kedua, siap menerima refleksi. Saya belum tahu kondisinya sekolahnya Bapak Ibu, tapi yang secara umum rata-rata juga yang SD1 itu biasanya kalah dengan yang 2 dan sebagainya. Kalau yang swasta yang saya itu bukan patokannya kita. Kita sementara sama yang sama-sama negeri dulu. Kalau yang swasta jelas, sementara Panjenengan stafnya aja sudah kalah meskipun baru lahir, tetapi dari finansial, kemudian kolaborasinya orang tua atau wali murid itu Panjenengan
jauh gitu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, ada satu yang pasti panjenengan harus punya ciri khas yang itu tidak punya di sekolah lain. Dan yang kedua kontinu. Nah, tadi saya pikir waktu ini sementara nanti kalau secara lebih mendalam lagi ke gurunya, nanti ini Pak Arya Alhamdulillah pas kosong saya beres sekalian. Pak Ari ini guru penggerak angkatan 4. Kemudian saya awalnya sama Bu Erika nih, angkatan 4 itu guru pengajar praktek ya. Kemudian yang sekarang saya sebagai fasilitator guru penggerak. Ya, saya izin ambil ini Bapak Ibu, mau apa? Ini ada di biar kenal saja, nanti biar tertarik juga masuk guru penggerak. Di modul 1.4 itu ada yang namanya budaya positif. Saya rasa ini pas untuk salah satunya branding sekolah. Branding itu pasti jenengan harus beda dengan sekolah lain. Kalau jenengan hanya mengandalkan murid datang ke sini, jenengan nggak ada perubahan, gini ngerantos mau datang kencing. Itu. Jadi yang dirubah dalamnya dulu. Ketika dalam oh ternyata beda ya. Ceritanya seperti ini. Di salah satu SD ngaji ini ada 2. Kebetulan saya ini dampingi dua-duanya ini. Kalau bahasanya panjenengan ini, jadi ini misalkan SD Sono 1, Sono 2 nih. Ini kan satu wilayah nih Bapak. Kebetulan kok semuanya sama ini yang dampingi saya. Nah, ternyata yang lebih banyak muridnya itu yang 2. Kenapa yang 2? 1 letaknya lebih strategis. Kalau dari itu nanti ada di KOSP, itu nanti lebih dalam lagi itu. Nah, kalau itu ranahnya kepala sekolah itu ada di KOSP dan nah, terus yang ke 1 ini sebenarnya gurunya bagus dan kalau saya bilang juga tidak kalah dengan yang 2. Malah yang 2 itu kalau saya lihat hanya gurunya yang bagus, yang mau apa istilahnya ya, istilahnya apa ya kalau bahasa Jawa, mau pengen murid itu peduli sama murid itu hanya beberapa saja. Tetapi kalau yang 1 luar biasa, semuanya peduli, kata-kata semuanya peduli, kerjasamanya bagus. 1 yang tidak dipunya di negeri 2. Kira-kira apa ya Bapak? Jenengan aja sebagai orang tua, kalau nitipkan anaknya yang diharapkan di sekolah apa Bapak? Berkembang. Anaknya jadi berkembang. Saya simpan 1 ya, bisa. Ada lagi Bapak? Jenengan memberikan sebagai orang tua kalau menitipkan anaknya, pengennya 1 anaknya berkembang. Ada perubahan. Ada perubahan di apa Pak? Terutama sikap. Diborong semua sama Pak siapa asmanya? Pak Purnomo. Wah, sama Mas Guru. Berkembang, ada perubahan sikap, mungkin ada tambahan lagi Bu. Kita ambil 2 itu saja. Ada 1 dari berkembang, kemudian ada perubahan di karakter, yang pasti kan jangan percaya nih. Nah ini buat percaya dulu wali murid. Dengan apa? Tunjukkan aksinya jenengan. Perubahan karakter tuh, ini saya pribadi ya, itu yang saya sangat harapkan saya ke anak saya. Itu saya. Kalau nilai angka, anak-anak itu bisa browsing, bisa lihat YouTube dan sebagainya. Istilahnya homeschooling itu bisa Bu, tetapi karakter itu yang tidak bisa digantikan dari panjenengan semua ini, tidak bisa. Itu yang tidak bisa digantikan. Nah, dari 2 tadi, 3 percaya ini, 2 ini ayo Bu dikembangkan bersama-sama. Jangan tunjukkannya. Saya kembali lagi ke 1 2. Ada ternyata setelah masuk di 2, ada beberapa anak yang maaf nih Bapak Ibu, mungkin intelektualnya di bawah rata-rata itu. Ternyata berapa bulan itu langsung
ditarik pindah, beberapa banyak yang pindah ke 1. Kenapa? Ternyata di 1 itu guru-gurunya itu benar-benar memanusiakan manusia. Yang kedua benar-benar peduli sama anak-anak. Anak yang merasakan bullying dan sebagainya, ketika di situ nyaman, bahkan mohon maaf di situ ada yang anak keterbatasan kan harusnya lulus, tapi dia tidak mau lulus, tetap maunya di situ. Nah ini berarti anak yang kurang lebih dia punya keterbatasan, kekurangan saja, istilahnya mau keluar tidak mau karena dia nyaman dengan gurunya. Nah ini, dan alhamdulillah juga dari kemudian ada guru penggerak juga ya, minimal stabil. Jadi jumlah itu sesuai dengan ya paling enggak 10-15 per kelas kan ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pernah meresani di sekeliling jenengan itu kira-kira ada nggak yang bisa dimanfaatkan? Pernah berpikir nggak? Saya punya lahan kosong, saya punya kelas kosong, dibiarkan atau digunakan atau biar seperti itu saja. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekilas dulu gitu. Berarti panjenengan harus punya sesuatu yang lebih. Ini ada beberapa saya berbagi mawon nih, saya juga belajarnya dari modul titik 4 ini ada budaya positif. Budaya positif ini semuanya nanti bisa diajarkan di sekolah yang nanti ketika yang benar-benar sungguh-sungguh itu nanti bisa menjadi brandingnya panjenengan, bisa menjadi apa ya, jenengan berbeda. Perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Sudah kenal sih sebenarnya deh. Ini apa sekilas tentang saya. Buku saya baru 8. Nah, Bapak yang belakang itu sudah berapa Bapak? 18 atau berapa itu? Ya. Kemudian ini beberapa apa namanya? Ini tidak sebanding sebenarnya dengan Bu Maya, dengan Bu Ida dan Bapak Ibu yang lain. Saya hanya peringkat 2 pelatihan K13 PMPTK Jatim itu tahun 2014, kemudian Pancawaksa 1 tahun 2016 sama nih. Nah ini suhu saya sebenarnya. Saya hanya kangen-kangenan ini. Kemudian KML terbaik 2020, beliaunya sudah KMD, saya kalah lagi sudah. Finalis praktek terbaik membumikan Pancasila PMPTK PKN IPS itu saya tahun 2020 juga. Kemudian pengajar praktek ini 2020-2021, dan yang terakhir ini saya fasilitator Kemendikbudristek. Saya nggak tahu kenapa tuh masuk. Saya pengen dan saya komputer kelas 1 karena minggu depan itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Alhamdulillah di sini saya lanjutkan Bapak Ibu. Konsep intinya budaya positif itu 1, panjenengan bisa merubah paradigma belajar dari siswa. Kemudian yang kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau institusi, di segitiga institusi. Sudah kenal ya Bapak Ibu? Sampun. Kak Deren ini kenalan. Kalau dari ini jenengan tertarik yang mana Bapak Ibu? Atau semuanya atau salah satu? Kalau satu saya berikan satu saja. Kalau semua saya berikan semua. Semua. Katanya biasanya kan gak patek menarik. Gak usah dong. Bapak Ibu ada guru penggerak di sini? Dere. Oh, begini ya. Akan 9, tapi sudah lulus. Sudah. Alhamdulillah. Dulu di sini juga. Oh, di Depok 1. Oh,
udah, alhamdulillah. Nah itu nanti panjang pasti wah sih gitu yo. Ini salah satu bisa untuk nanti ilmunya alhamdulillah luar biasa nanti Bu. Kita mulai dulu dari paradigma belajar. Bu sudah ada belum ini? Belum Bu. Dari mau jalan dulu apa Bu? Sambil ada apa Bu? Santai mau apa namanya? Snack dari Bu Maya itu dinikmati ya sadar. Dari Bu Maya itu dipikir semua seadanya nggak tahu. Moga Bu. Sampun dulu. Lu pegang ini. Itu buka kuncian. Itu saya kadang-kadang di situ. Kadang-kadang bersama tapi di rumah besar. Di rumah besar tuh gitu. Sampai 9 tahun. Iya. Kita ditinggal. Gak cerita. Iya. Gak terima sih ya. Terus saat mereka situ kepala itu. Dia gurunya guru. Yang rambut Bu Yermin. oh Iya. rumahnya Sentanan dekat SD juga. Oh Yermin dia datang lagi. sama bapak ibu menang sekadar cobi. Oh ya, iya. Nah, Jangan tepuk-tepuk. iya tidak tepuk. Bapaknya bapak ke apa sih belakang? Mau saja Bu nanti nggak cukup ya. Nah, ini buat saya duduk bukan cuma mau Ibu mau tepat-tepat atau mau apa Bu? Loncat-loncat. Bu jeneng dari pasangan apa? Dan ngarep pasangan. Bu jeneng gitu ya Mbak. Itu dari oleh Ibu Buaya. Terus niku Bu. Bu, nanti ngertos niku lagunya apa? Tangan diputar-putar. Waduh, nggak tahu. Betul saya kenal Bu. Gini sekedar. Masnya lawan nggak di belakang. Bukan putar itu ya. Nah, ya. Jadi oh bisa lupa Pak Arya sama Siapa? ini kan lupa. Gak ada soalnya Ibu. Iya. Saya sambil soji. Boleh Bu, saya kok ya lupa ya. Ini tasmu di sini. Kata bawa juga. Gak apa-apa manual dulu aja Bu, nanti yang berikutnya aja yang siang aja nanti. Bu, Bapak naik tangan diputar-putar, peganglah. Apa ini Bu? Bahwa ingat kan gitu? Nah, 1, 2, 3, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar ke kiri, putarlah ke kanan, putar ke kiri,
teman, sebelahnya dipijak-pijak, di pundak teman, balik kanan, dipijak-pijak, ayo teruskan. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya langsung prakteknya, jadi mungkin sekalian model saya dari awal sampai akhir, mungkin Bapak Ibu bisa rekam kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Ya nggak bisa langsung datang gitu. Nah, buka halaman 4. Belum sarapan. Jadi apa? Jadi kalian muridnya nggak bisa. Disenangkan dulu anaknya. Kalau di saya, di tempat saya itu, saya ada yang namanya 10 menit berbagi. Anak-anak boleh berbagi game, boleh berbagi cerita. Cerita itu boleh yang cerita tadi pagi itu Bapak Ibu. Jadi cerita hari ini sama tadi dari bangun sampai berangkat, apa yang dikerjakan? Melatih anak apa? PD, dia berani bicara. Itu cara nggak langsung itu. Tapi yang kedua, temannya juga akhirnya kan fokus lihat cerita temannya. Ya apa ya? Tadi pagi teman saya ya, boleh sama punya permainan apa nak? Bu, namu obak gedrek, biarkan anak cerita obak gedrek saya gitu nih. Kalau obak soto nih ya, kalau zaman pulang ini obak gedrek gitu ya. Sekarang obak soto dan sebagainya. Terus boleh kalau mungkin ada yang mampu gitu, Bu boleh berbagi makanan, boleh. Nanti kalau anak-anak nggak ada, misalkan nggak ada yang mau, nanti Bapak Ibu dulu di sini. Jangan boleh game, boleh cerita. Jadi kita nggak langsung, kalau Jawanya ujuk-ujuk gitu nih, nggak langsung tiba-tiba. Anak-anak, pelajarannya apa anak-anak? Simulan sopo, bule sopo gitu. Pelajarannya apa anak-anak hari ini ya? Itu sih tengkur deh. Oh, ngetes anak-anak. Ngetes anak-anak. Itu ya Bapak Ibu. Pokoknya guru itu nggak pernah salah. Ayo Bapak Ibu harus ingat bahwa kita juga tidak sempurna gitu. Yang pertama, jadi panjenengan mulai dari diri. Itu sistem di kelasnya. Panjenengan mulai dari diri. 1, panjenengan menyiapkan siswanya mulai dari dirinya. Dia memfokuskan seluruh pemikirannya di kelas. Panjenengan juga menyiapkan diri panjenengan juga. Jadi setiap kegiatan dimulai dari dirinya anak dan dirinya kita juga. Dulu jangan dikira Bapak Ibu kita kan aktor terbaik ya. Malam itu nangis-nangis sampai habis air mata, pagi ya tersenyum kan di depan anak-anak. Yang kemarin itu saya Masya Allah, apalagi kalau guru tingkat dasar kayak jenengan gini, sampai lihat apa? Murid-murid itu kan tetap harus bisa tersenyum. Harus, kalau anak-anak yang besar itu maksudnya SMA, SMP itu kurang, kita masih bisa nunggu. Tapi kalau yang bawah, tingkat bawah, nah itu yang memang benar-benar harus pendampingannya. Kita benar-benar harus bisa bermain sinetron gitu, dengan bayaran lillahi ta'ala gitu Bapak Ibu. Yakin saya. Bapak Ibu abaikan tulisan saya dulu. Oh iya, dia yang membawa tidak sedikit. Oh iya. Ibu kesini.
berani sama bu kepala sekolah ya. Monggo ibu. Bu, ini diminta orang lain. Ibunya mau minta apa yang dilakukan? Ya mintanya terserah dia mau memasak, mau merekam. Pokoknya ini yang dibawa Bu Maya ini harus jenengan miliki. Ya terserah. Bawa sesuatu saya tidak tahu apa. Bu Ida pengen tahu saja. Nanti kalau tahu ya pengen tahu saja. Tapi kalau misalkan pengen memiliki juga tidak apa-apa, monggo silakan. Ini seperti analogi, coba yang sesuatu yang berharga. Tadi saya tanya Bu Mai, ini berharga iya. Tapi ketika diminta orang lain, boleh tidak? Tidak boleh. Kadang dilihat pun tidak boleh. Kenapa? Jelas. Loh, tapi tolak. Ya, akhirnya pengen memiliki yang lihat itu loh. Ya, itu. Ada yang berada pusnya gitu, buat kamu aja ada. Tidak ada. Tapi berusaha apa? Mempertahankan. Bu Maya alasannya apa? Kok nggak boleh diberikan? Kenapa nggak boleh? Dari suamiku. Tapi aku jadi yang memberikan dan tidak itu apakah Bu Ida atau Bu Yuli ya, Bu Ida cantik atau Bu Yuli cantik yang bisa mengendalikan jenengan untuk mengembalikan? Bu Yuli diberikan? Oh enggak. Jadi siapa yang mengendalikan? Rasa diri. Jadi mau bagaimana itu sebenarnya ada di diri panjang sendiri. Itu paradigma panjenengan mau berubah atau tetap dengan yang lama itu juga panjenengan. Dan memang Bapak Ibu, satu ini itu harus butuh teman. Kalau satu saja yang berubah lainnya tidak, itu juga agak susah juga. Bisa, tapi agak susah dan butuh power, kekuatan yang lebih.
Ya semua biasanya wakil sih menurutku sih gak pengen berubah loh. Tapi satu ini bisa merubah semuanya ketika dia memberikan contoh. Jelas nanti itu sesuatu yang baru itu tidak semua orang mau menerima. Apalagi kalau agak ribet gitu ya. Sebenarnya nggak ribet, cuman yang bisa mengendalikan kembali lagi siapa? Diri sendiri, hawa itu. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya, ini kita buka dari kita dulu aja nih Bapak Ibu, nanti baru Bapak Ibu sampai di belakang saya. Nah, ilusi yang selama ini kita, jadi sebelum kita berubah, kita introspeksi dulu ya Bapak Ibu. Nah, ilusi guru itu mengontrol murid. Bapak Ibu ini, yang jenengan melakukan apa ini? Pemaksaan. Kalau di sini jenengan memberikan kesempatan ke murid enggak? Memberikan kesempatan ke murid enggak kalau ini dasarnya? Tidak. Ini hati-hati. Nanti jangan saya perkenalkan apa sih fungsinya guru itu. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nih, penguatan positif atau bujukan itu bentuk kontrol. Segala misalnya untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi sesuatu. Tetapi Bapak Ibu ini sifatnya jangka waktunya tertentu. Jangan boleh membujuk ya, dengan itu positif membujuk itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, itu waktunya sementara. Kemudian yang ketiga di sini, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol ini yang dilakukan guru ya, biasanya. Satu, memaksa siswa, jadi tidak ada pilihan. Bahasanya panjenengan itu untuk mengontrol siswa. Tapi aslinya jenengan di dalamnya itu ada ini sama ini. Kemudian dalam berikut ada yang menguatkan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Panjenengan mempengaruhi bagaimana siswa itu agar nurut sama gurunya. Yang ketiga, terakhir, yo tolong tak kandani orang ngandel. Hati-hati kelima akhirnya ya gak manut tak tahu bu guru. Berarti buat nanto. Bu jenengan itu melakukan ini loh Bu, nggak sadar. Ya ini salah. Tenan toh, tiba tenan toh. Merasa gagal akhirnya. Jujur, gak malu. Tapi pikiran jalan kan gitu. Tapi ternyata ini Bu, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini malah lebih lagi. Hanya jangan percaya kalau jenengan itu benar. Untuk Bapak Ibu, hati-hati ya. Apa yang jenengan lakukan di sini itu bisa berdampak menimbulkan dendam ke siswa. Itu nggak sadarnya. Aku kayak saya dulu itu dikasih tahu guru saya, ternyata kejadian saya jatuh. Hati-hati Bapak Ibu, itu bisa jadi setengah penangkap anak itu bahwa saya didoakan guru saya ternyata jatuh. Bisa jadi seperti itu. Karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan anak. Penangkapannya itu ada yang seperempat, separuh, ada yang full penuh. Gitu. Ini Bapak Ibu yang saya juga refleksi di sini. Oh iya ya. Gitu. Meskipun bahasanya halus, meskipun lanjut Bapak Ibu ini.
Kalau menurut Stephen, kalau ini teori ya, jadi memang ada konsepnya bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita atau pedoman kita. Ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema penuh dan sebagainya. Jadi intinya, kalau dia mau perlahan, ya sikap dulu. Tapi kalau jenengan mau agak cepat, ya sikap, ya ini. Tolak ukurnya apa ya, pedomannya apa. Kalau dia tetap masih enak aja sih lama, ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi hati-hati yang 4 ilusi tadi, tidak sengaja panjenengan sudah melakukan itu. Nah. Kemudian ini Bapak Ibu ada yang mau disampaikan di sini? Ada yang mau disampaikan di sini Bapak Ibu? Pas berapa sih tadi? Ini Bapak Ibu. Area stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau panjang menggunakan ini, hasilnya ini. Kalau panjenengan ini mungkin dengan kata-kata yang halus dan sebagainya, tetapi cara yang diungkapkan itu kata-katanya juga kurang pas, hasilnya ini. Semua orang melihat hal yang sama, artinya podo guru kayu ngandani aku ngono, ibu pun yo ngomong. Jangan sama Bapak Ibu, jadi harus berbeda. Dan di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi datang ke sini itu pasti juga punya alasan, punya tujuan. Kayak saya pengen silaturahmi sama Maya. Dengan seperti ini kan kalau hanya ketemu tok, saya bekerja. Mungkin saya buat untuk yang lain. Padahal silaturahmi itu kan penting gitu. Terus bu tak ceritanya ya apa gitu. Terus akhirnya dengan seperti ini, terus bu undang ibu nggak apa-apa bu, yang terdekat juga nggak apa-apa. Akhirnya kan mau nggak berangkat, kebetulan apa enggak bisa diatur waktunya, dia harus berangkat. Nah, itu kan ada tujuannya. Di sini kebutuhan kita bu Bapak berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini kalau secara teori seperti itu. Ini ketika panjang memaksa, ada pada saat bujukan itu gagal. Tetapi kalau panjang menggunakan teori kontrol ini panjang malah bisa berkolaborasi dan menemukan sesuatu yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Di sini model berpikirnya bukan menang kalah, tapi menang semua. Paradigma ini, paradigma baru itu nanti ada cari tambah dari Pak Ari yang diferensiasi. Kalau ini ke bagaimana kita memperlakukan siswa, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sudah hafal. Ada 6 profil atau ada yang baru kenal, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kolaborasi. Ini kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Gotong-gotong kreatif. Nah, itu ini sekira saja dulu. Yang dari kurikulum mereka itu salah satunya ditekankan ini, menuntut anak sesuai dengan kodratnya. Pendidik itu hanya dapat menuntun. Intinya yang terakhir anak itu bisa survive mandiri. Kodrat alam, kodrat itu ada 2, kodrat alam sama kodrat zaman.
Kalau panjenengan hanya ngajarnya tidak disesuaikan dengan zaman sekarang, itu juga tidak bisa, karena teknologi juga luar biasa ya. Anak-anak itu lebih pintar main TikTok. Bapak Ibu gunakan TikTok itu untuk apa, mengerjakan tugasnya jenengan. Terus apa ya, kodrat alam sesuaikan dengan kondisinya jenengan. Kalau di jalan Kerombos sana sering banjir nggak Bu? Berantas itu. Oh betul. Aman, alhamdulillah. Bu sana apa ciri khasnya apa Bu? Pabrik gula ya. Air botnya itu maaf, kotoran kucing. Limbahnya. Pabrik. Jadi hitam materi. Jadi anak-anak itu kalau misalnya kelas 1 kan sering bilang, jadi campur sama langsung. Iya. Anak-anak. Saya sendiri sudah pernah mengalami. Jadi ini punya obrol. Padahal sudah bedaannya tebal dan tebal. Bedanya warnanya juga putih ya Bu. Tapi di sekolah juga hitam. Masya Allah. Bu, kalau itu dipositifkan jadi apa Bu ya? Nangis. Ini ada positifnya nangis. Ibu ada yang tadi. Gunanya tahun di situ pas 1 kali. Kadang. Umur bisa dok. Bukan itu. Oh, enggak upah enggak dapat. Belum lahir. Waktu tua. Bapak Ibu, dari yang tadi limbah yang dihasilkan pabrik tadi kan hitam. Iya. Yang positif kan ini apa? Ya, tapi baunya itu ada baunya. Saya ke yang hitam itu bisa sampai masuk ya. Cat warna ya. Cat warna. Iya. Ini harus dikasih air nanti itu cat warna. Itu bonus kan dari Mengumpulkan dulu sapu. Iya. Kayak bukan Bu. Satu bisa buat warna anak-anak. Bisa itu Bu. Pas malam jalan tak kali ya. Nah, bawa kertas. Warnanya kita nanti hari ini enaknya apa ya? Bu nggak bawa warna itu. Gunakan itu aja. Terus ada lagi Bu. Nah kalau gitu kan berarti berapa jam gitu anak harus membersihkan gitu. Jadi akhirnya hafal. Oh berarti saya kalau di rumah juga harus membersihkan meja rumah. Itu bisa. Akhirnya terbiasa sering nyapu. Bilangnya tadi. Pas bilangnya kedua disiplin positif. Disiplin positif itu kan apa nih? Bapak melakukan suatu hal yang positif. melakukan sesuatu yang positif. Padahal kalau jadi disiplin ini berarti di dalamnya ada apa? Niat. Di dalam disiplin wajib sesuatu yang wajib. Kalau udah disiplin itu harus ada niat sesuatu yang wajib. Terus apa lagi? Rasa percaya diri bahwa saya bisa. Harus dilakukan. Harus dilakukan karena wajib berarti harus dilakukan. Nah, ini pertanyaannya, cara kita ke anak bagaimana nih? Hai wahai sopo tiket Senen. Kebiasaan. Patuh. Hati-hati kita. Karena sesuatu yang harus akhirnya tidak nyaman karena harus memaksa. Disiplin itu harus dipaksakan. Betul. Kemudian kita sebagai pendidik mengharapkan anak memiliki disiplin. Nanti ada caranya Bapak Ibu nanti setelah ini.
pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik itu dari dalam. Kebajikan universal itu secara umum bisa diterima oleh anak. Disiplin positif, jadi bukan hanya disiplin saja, tambahannya ada positifnya, sesuatu yang baik. Ini menumbuhkan kesadaran tanpa sogokan, ancaman ataupun meminta imbalan. Contohnya apa Bapak Ibu? Anda tak lagi duit aku sih ya. Iya, betul. Bu Yuli harus gitu. Panjang selalu di hati saya. Yang mengatakan gajinya sudah disiapkan sama Bu Maya. Saya mau ya Bu, saya Bu, itu kan kalau jadinya hadiah ya Bu ya. Memberikan hadiah kan senang ya, dan itu kan baik. Hati-hati Bu, hati-hati Bu, hati-hati. Suruh nyapu. Ya, suruh nyapu loh baik Bu. Ya, suruh nyapunya tujuannya baik, hadiahnya ribetnya juga baik, dan kita juga mengeluarkan itu ya dengan baik. Baik ya Bu. Sajane garing siji tak sanggup nih. Kok yo pemdai lah yo ketok-ketok. Tapi di sini dengan adanya disiplin positif Bapak Ibu, anak-anak itu melakukan tumbuh kesadaran tanpa jenengan sogok, tanpa jenengan ancam, tanpa jenengan beri imbalan apa ya, piye ya. Monggo Ibu. Nah, ini tujuannya nanti ini. Agar dia bisa menghargai dirinya sendiri. Dan nilai itu nilai yang baik untuk dirinya. Jadi memang sadar bahwa ketika anak terlambat itu, dia sadar kalau memang saya salah. Terus saya nanti harus bagaimana? Jadi bukan hanya disiplin saja, tapi disiplinnya positif. Nanti ada caranya. Di sini. Ini tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Kalau hukuman jelas ya. Tapi ini loh, ini kan sesuatu yang menyenangkan. Gak boleh ternyata. Harapannya mereka bisa menjadi anak-anak yang menghargai dirinya sendiri, menjunjung tinggi atas apa yang dia lakukan. Kalau misalnya hanya mendapatkan pujian, lo pinter deh, kok pas nyapu, jangan itu bagaimana? Nanti kita lihat dulu ya. Skip dulu. Oh, ada bahasanya Pak Mor ini. Saya tadi dibisi Ibu. Oke, lanjutin Ibu. Ini profil pelajar Pancasila saya mau Bu, yang tadi saya bilang. Iya, ujian. Jadi bukan barang gitu ya. Bukan tadi Bu. Mengemukakan bahwa mengkaitkan nilai kebajikan diyakini memotivasi secara intrinsik itu dari dalam Ibu. Nah, ini lanjut. Nih. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Kalau sudah rajin ya kan suka. Ini di sini ya Bapak Ibu. Paling nggak di sini ya. Kalau ini kan ini nanti kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih tujuan. Bu yang dilakukan Bu Yuli tadi di sini. Ini kan kasih sayang sendiri ya. Nah, nanti hasilnya itu anak-anak nanti seperti ini. Tapi apakah yang di sini itu bisa seperti ini? Nah, ini kan sebenarnya peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Anak melakukan ini itu karena sadar bahwa ini memang nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi tanpa adanya imbalan atau hukuman. Caranya, konsep disiplin. Kalau ini nanti gagal ya, kalau ini nanti gagal. Caranya nanti di belakang juga. Ini kita pengenalan dulu. Ini Bapak Ibu, kenapa sih tadi penghargaan dari jenengan tidak begitu diizinkan? Satu, tidak, kalau ini jelas nih, kalau hukuman jelas nih, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan hadiah, merampas sebenarnya itu dengan hadiah itu sebenarnya menghukum. Jadi akan melakukan sesuatu karena ada ribetnya, ada hadiahnya. Nah ini merampas harga dirinya orang. Misalnya, jadi dia nyapu itu harga dirinya ya satu es lilin misalnya gitu. Itu kan nggak sadar kita Bapak Ibu. Ternyata
di kurikulum Merdeka itu benar-benar dikupas semuanya. Ini kita gak rombongan sebenarnya, hanya berapa materi itu sedikit, tapi demi jenengan nggak apa-apa, nanti biar ada pertanyaan nanti ditanyakan supaya saya nggak apa-apa itu. Nah, kalau jenengan sudah konsepnya disiplin positif dengan identitas itu seperti ini nanti jadinya. Konsekuensi, jadi secara konsekuensinya penguatannya nanti bisa ini ke sini. Bertanggung jawab, fokusnya pada pemecahan masalah, dia menghargai orang lain dan dirinya sendiri, menggunakan teori kontrol yang tadi, bersemangat untuk memperbaiki diri dan kesalahannya. Kalau di sini, dua ini Bapak Ibu, ini yang jangan dapatkan. Satu, jangan harus terus memantau. Ini jangka pendek, kemudian stimulus responnya belum tentu anak-anak yang satu dengan yang lainnya itu sama. Saya pernah itu, ini bukan lagi ke anak ya, tapi ke bapak-bapak gitu, ke orang dewasa seperti kita. Ada saya suka mengamati ini. Ada teman bawa sesuatu, jeruk misalnya. Nah, jeruk ini buat dia bawa ke depan, kan dikasih jeruk sama temannya, dibawa ke depan. Terus dibuat praktek mengajar, ini mau buat permainan gitu. Dulu temannya yang satunya, dulu jeruk kok aku dulu cawe-cawe. Dia berarti menghargai apa? Jeruk kan. Mungkin juga menghargai siapa yang ngasih. Apa yang dibilang oleh Bapak Guru tadi? Jeruk walak ini. Jeruk walak ini orang panik. Itu yang memberi itu. Kalau dengar itu kan ya nggak enak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, meskipun kita berlebih ketika kita mengeluarkan sesuatu yang kita keluarkan kan juga karena usaha ya Bapak Ibu ya, bekerja dan sebagainya. Yuk kita ikhlas Bapak Ibu. Tapi ketika kita ngasih ke orang, terus orangnya seperti itu kan yuk gimana? Ya meskipun kita ikhlas tapi kan ya gimana, nah itu Bapak Ibu. Jadi memang benar. Kadang kita berbuat baik, tapi orang lain menganggapnya juga. Kadang banyak juga yang tidak baik nih. Aku paling kayak aku anak opo-opone ya pada kita ikhlas ya. Jilara lagi berapa puluh tahun hanya sekali ya aku ngasih gulanya. Ini mesti opo-opone. Itu perlu disurati lagi loh. Oh sampun. Satu kali dan Bu Ida nggak pernah dapat juga belum lahir. Dereng dinas dan nomor 1. Lagi dari lahir ya Bu ya. Bapak Ibu, ini loh kuncinya jenengan tadi. Bagaimana cara mendisiplinkan? Ini salah satunya ini. Panjenengan harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ini beda ini. Mengapa kita harus mempunyai peraturan? Ya, apa bedanya kalau cara ini? Kita mempunyai peraturan harus memakai helm kendaraan berbasis untuk keselamatan. Mengapa kita mempunyai peraturan harus memakai masker dan mencuci tangan setiap hari? Karena jawabannya apa? Untuk kesehatan, ini untuk keselamatan. Kalau ini namanya apa Ibu? Masuk peraturan. Belum tentu orang meyakini corona lebih enak. Polisinya itu loh tanggal muda, uangnya masih banyak. Ya Allah, nanti masih gitu sih. Nanti kita meskipun kita meninggalkan takdir, kan kan gitu. Nah itu loh. Orang bagaimana? Ya. Ini Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas tadi. Jadi banyak tadi kan buat disiplin positif. Caranya ini salah satunya. Satu, diskusi dulu dengan siswanya. Siswanya diskusi. Jadi, kita buat keyakinan kelas. Pengennya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya nulis Bapak Ibu. Nah, kemudian dan kelas 1 bicara saja ibunya yang menulis. Pengen apa ya? Kalau misalkan tentang
apa gitu. Temannya tubuh buayanya. Nah ini, Bapak Ibu, saya punya ada kelas 1 ini. Saya dapat dari sekolah lain juga ini. Nanti kita berbaginya di situ. Ini kita, nah ini dibuat jadi satu, sharing dulu. Misalkan ini tidak boleh terlambat masuk. Kalau ada yang sama jadikan satu aja Bapak Ibu. Jadi jangan terus di papan terus tidak apa, karena memang masih kelas 1 ya. Nah ini tidak boleh bicara kotor, tidak boleh marah-marah. Ini dikumpulkan dulu. Kemudian panjenengan ubah kalimat ini menjadi kalimat yang positif. Masuk kelas tepat waktu. Buang sampah pada tempatnya. Di sini intinya nih, bersikap positif, saling menghormati, kerjasama, jangan lupa Bapak Ibu, karena di era sekarang ini kita wajib Bapak Ibu guru untuk kolaborasi, nggak bisa kita individu atau sendiri. Mbak Dini nanti kalau misalkan ada sama-sama calon guru penggerak yang ditanya nggak mau jawab gitu ya, kok misalkan ngajarin Canva dia nggak mau, nggak inget dong, sekarang itu musimnya kolaborasi gitu. Laporin ke stack iya. Nah akhirnya jadi ini keyakinan kelas ditulis ditempel agar semua murid ini bisa membaca, mengetahui. Nih, jadi diskusi dirumuskan dengan kata-kata yang positif, kemudian ditempel. Ciri-ciri keyakinan kelas ini, kata yang dipakai lebih abstrak ini ya, buat pernyataan universal, dibuat dengan kalimat positif, dibuat sedikit saja kalimatnya, butuh sama aja. Datang tepat waktu pukul 7 sampai di depan pintu bayi pemerintah kelas tunggal. Bu, nomor tunggal itu pelajaran berikutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah dilaksanakan. Semua kelas atau sekolah terlibat dalam pembuatannya. Boleh. Jadi kelas 1, 2, 3 sampai 6 boleh berbeda. Boleh berbeda. Sesuai dengan kondisinya. Kemarin di kelas 1 nih bukan membacanya sedikit ya. Berarti datang tepat waktu. Bicara yang sopan atau bicara sopan atau bu gurunya lari. Ingat kira-kira kelas nomor 2 BIP. Nomornya kan panjang gitu. Nanti sambil anak-anak juga bacain, dibaca lagi gitu. Nih, guru tugasnya mengajar lebih peduli terhadap semua murid ini nanti masuk ke diferensiasi Bapak Ibu. Saya nggak bisa memperlakukan Bu Yuli dengan Pak Pur, kemudian Bu Ida, Bu Suria, Bu Sutia, Bu Iva, Bu Sela, saya pernah ketemu. Iya, pernah ya? Iya, Jadi sering aku di Shopee dulu ya. Di salah satu tadi dari Bu Yuli itu, Bu Yuli butuh kasih sayang. Maksudnya kalau seperti itu, Bu, nah dia butuh perhatian, memang jangan sampai
Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memperhatikan yang laki-laki itu sebenarnya wajar, bukan sesuatu apa. Soalnya kalau ini tidak dipegang, wah udah rusak nanti ada karakter anak apa bagaimana aja. Jadi guru tugasnya bukan itu ini memaksa merapikan barang-barang, menyiapkan makanan, bukan Bu, bukan menyiapkan dan sebagainya. Tapi ini aja minimal itu. Akhirnya nanti anak ini tugasnya, dia tahu tugasnya belajar, memperbaiki diri, bertanya jika tidak pernah takon motivasi perilaku manusia. Motivasi jangan sama ngertos lah. Mari kita tanyakan ke diri kita bagaimana kita memperlakukan, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau orang lain? Terkadang ini kesimpulannya sebenarnya di sini. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Bapak Ibu hati-hati ini. Jadi kalau anak-anak yang suka ganggu temannya, ini ada sesuatu di sini Bapak Ibu. Dia mau seperti apa nanti ada di bawah. Terkadang dia juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ada 3 motivasi perilaku ini yang dilakukan apa ya, ekspresinya anak-anak kita gitu. Menghindari ketidaknyamanan atau kemudian ini berarti tingkat motivasinya apa ya, motivasi terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang apa ya istilahnya ya, dia lebih suka menghindari tapi akhirnya dia berbohong. Kemudian di sini dia melakukan sesuatu karena dia mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hati-hati loh Bu. Yang terakhir ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini loh yang dituju. Jadi anak bisa memotivasi dirinya sendiri, dia tahu apa tujuan hidupnya. Ini 1, 2, 3. Ini Bapak Ibu kepala sekolah ini. Biasanya ada juga yang tipe guru yang cari muka kayak seperti itu ya, itu guru. Jadi dia mendekat terus pada sebenarnya dia nggak punya skill, nggak punya kemampuan, karena dia ingin mendapatkan penghargaan di sini. Kalau di sini menghindar itu sebenarnya karena dia tidak nyaman atau dia itu nih, istilahnya kalau anak itu kadang dia berbohong agar dia tidak dihukum. Yang bagus yang ini. Saya pernah Bapak Ibu merasakan ini. Saya kadang di sini Bapak Ibu, kok baru masuk game? Kalau alasan apa gitu pernah saya di sini. Kalau di sini saya nggak begitu suka. Kalau di sini saya begitu. Nah ini saya merasakan hal ini. Jadi suatu saat ada event sekolah. Kan ada panitia nanti koordinator dan sebagainya. Lah saya itu ditunjuk sebagai koordinator. Misal tapi saya nggak mau karena satu jadwal saya padat dan saya jelas saya nggak bisa. Saya memang sebelumnya pernah ditunjuk saya bisa, tetapi menurut saya kurang maksimal hasil saya dan saya tidak mau mengulangi lagi. Biasanya kalau sekolah itu seringnya copy paste dari SK yang dahulu. Bapak Ibu tolong ini berubah ya, karena setiap tahun itu kadang kemampuan guru itu juga berubah. Ada yang kayaknya dulu minimal bisa, jadi sekarang ini dia sudah maksimal. Kemarin minimal karena putranya masih kecil, misal gitu. Nah ini tolong ini direvisi, jangan copy paste yang tahun kemarin boleh copy lagi gitu. Nah saya bilang saya tidak bisa Pak, ini jelas waktunya saya ini sampai ini, dan kebetulan teman saya sama-sama fasilitatornya. Jadi bukan karena saya bohong, teman saya punya tahu apa sama bisa di project tuh. Oh tapi bilang bisa Bu, enggak Pak, enggak. Pokoknya saya tidak bisa. Nah apa yang dibilang teman saya, Bu, mumpung ada kepala sekolah baru. Saya kaget. Terus Pak, jadi nanti biar tahu, oh ini loh Bu Febri yang ini.
oh Pak, ngapunten, bukan tipe saya. Saya ke kepala sekolah hanya butuh tanda tangan. Saya bilang gitu, ngapunten Ibu. Ngapunten itu. Nah ini loh, hati-hati Bapak Ibu. Makanya kita harus menyiapkan anak itu kesini saja Bapak Ibu. Kalau ini nggak lama. Kalau ini kepala sekolahnya baru, misal dia bekerja ya, kepala sekolahnya baru, Kesempatan. Bisa ini hati-hati nih Bapak Ibu. Hati-hati di sini. Jadi makanya anak kenapa dipersiapkan ke sini? Dia bisa menghargai dirinya sendiri dan dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Saat kita berulang kali menjanjikan, ini Bu Yuli, ngapunten ya Bu Yuli, ini jawabannya jangan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab kepada murid, ini untuk mempelajari sesuatu yang baru, kepada ini misalnya kepada karyawan agar melakukan pekerjaan ini, kita sedang mengasumsikan mereka tidak dapat melakukan dan mereka tidak akan memilih untuk melakukan jika tidak diberi imbalan atau hadiah. Belum bisa disimpulkan. Ini katanya Alfi John. Nah ini Bapak Ibu, ini loh yang dilakukan muridnya jenengan. Bertahan hidup, kasih sayang dan diterima. Kebutuhan dasar manusia itu memang ini. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian karena kekuasaan, dia melakukan karena kebebasan, dia melakukan karena kesenangan. Sebenarnya kebutuhan manusia itu ini, melakukan sesuatu karena pengen bertahan hidup, karena dia pengen mendapatkan kasih sayang dan diterima. Nah yang di SD 1 tadi itu ini Bapak Ibu, karena dia merasa anak ini diterima di SD tersebut, makanya dia pindah. Meskipun di sana dapat sakan diri, ya memang dia dapat, tapi belum ada 1 bulan anaknya sudah tidak terasa. Akhirnya ibunya itu berpikiran, ada sekolah yang ramah anak di sana. Nah ternyata apabila anaknya terasa, dari sini nanti panjenengan bisa apa istilahnya ya, bisa memilah panjenengan nanti bisa di mana ini Bapak Ibu, disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Panjenengan memposisikan siswa itu tahu kesalahannya dan dia mau memperbaiki, tapi dengan caranya, bukan caranya panjenengan. Contoh, anak terlambat, dengan apa yang dilakukan. Bu, kalau anak terlambat bagaimana Bu? Wah, anak bukis ya, bukis. Ya. Kalau ada anak terlambat apa yang Bu lakukan? Namanya kenapa kok terlambat? Terus dinasehati. Oh, ditegur dinasehati. Sudah Bu. Terus anaknya bagaimana Bu? Ibu? Iya. Iya, diam. Atau gini? Iya. Oke, ini dari Ibu. Oke, Bapak? Sama. Bapak Ibu ada yang beda? Bu Yuli, Bu Ija, Bu Nur? Tanya dulu anak saya Kenapa terlambat? Dia? Biasanya murid saya ada satu anak itu sore terlambat. Biasanya Iya, bisa. Saya mendekat ini. Iya, lanjut. Iya, kayaknya bijak nggak terima ya. Nah, Bapak Ibu dengar ya, lo ojo bengi-bengi ya Cahayu. Ya. Saya pengen nggak pulang kalau turunnya jenengan. Tidak percaya. Iya. Biar seperti itu. Dan kalau saya dekat sama saya, seperti itu Bu Yuli. Oh, seperti itu. Ya. Tenang. Iya. Tepuk tangan untuk Bu Yuli. Tepuk tangan juga untuk Bukis ya. Bukis juga tepuk tangan untuk Bukis juga. Bu, saya tanya ya Bu. Bisa anaknya terlambat lagi buatan? Jujur. Ibunya cerita
ibunya, aku mau carry nih mah. Gitu. Tapi setelah itu terlambat lagi boten? Atau Ya, pernah besoknya boten mungkin minggu pernah terlambat lagi? Kalau Bugis gimana perubahannya? Ada enggak? Atau mungkin hanya jangka pendek? Sini ada kelas 2 punya bival, tapi tetap seperti itu terus. Oh gitu. Iya. Kalau Bugis sama? Ada perubahan atau gimana? Bu Iva, gimana Bu Iva? Kenapa dia ngulangi lagi? Kenapa dia terlambat lagi bukan ngulangi? Tidak bisa punya lagi bukan ngantuk. Bu Iva pernah tanya kenapa dia ngantuk? Ya tidurnya malam-malam. Iya. Dan kenapa tidurnya malam-malam? Mainan HP alasannya seperti itu Bu. Terus besoknya Iya. Nah, ini yang terlihat ini di Bu Iva. Bu Iva, nah ini Bu Iva nanti bisa menggunakan ini restitusi Bu Iva. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan anak ini. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tadi yang dilakukan Bu Yuli bagus, Bugis bagus, Bu Iva bagus, tapi jangan ingat tadi yang teori yang depan. Jangan sebenarnya melakukan ini apa istilahnya, memaksa tapi caranya halus. Besok lagi jangan terlambat lagi ya Cahayu ya. Dipaksa patuh kan? Iya. Nah, kalau restitusi tidak, restitusi itu gini, dia belajar dari kesalahan, dia berusaha memperbaiki kesalahannya itu atau hubungannya itu, kemudian dia ini tawaran Bu, jangan menawarkan, jangan yang memutuskan. Bapak Ibu, kemampuan siswa dengan kita berbeda. Berapa selisihnya murid dengan kita, apalagi kalau SD? Bukan kita memperlihatkan kita tua, tidak. Tapi ini sesuai itu kayak gitu. Terus di sini restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, kembali lagi mulai dari diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita perbaiki karakternya, bukan tindakan dia telat. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Adil Bapak Ibu lupa. Bapak Ibu lupa mencari sumber telat. Itu harus dikupas habis itu. Bu, anak sekian banyak. Bu, bisa dibagi. Berarti guru kelas deh. Nah itu kan jangan kan harus ya mendampingi semua di situ. Apa yang dilakukan? Ini loh penanganannya Bapak Ibu. Ini tidak ada di sini, tidak ada. Tapi kalau lain loh Bu, Ibu menanyakan alasan terlambat. Biarkan siswa terbuka dengan masalahnya, kemudian kita buat kesepakatan bersama. Yang buat muridnya, bukan Bapak Ibu gurunya. Kita tinggal mengingatkan, kayak keyakinan kelas tadi, itu yang buat muridnya. Gurunya lo tinggal mengingatkan. Karena ini sudah ke individu, berarti ke sini. Bapak Ibu cari sumber masalahnya, tanya. Tadi sudah hampir ketemu sebenarnya, tapi sama Bu Iva dihentikan. HP, bermain HP. Bapak Ibu tahu nggak efek dari bermain HP? Kok bisa sampai malah? Ada yang tahu? Iya. Kenapa kok dia sampai bisa bertahan? Seru. Penasaran, terhibur. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup sampai di situ. Bapak dan Ibu, cahaya itu semangat, kesenangan, ya. Ada yang belum kebiasaan, cahaya, ya, kebiasaan.
itu harus dirubah Bu Iva. Cahaya Bapak Ibu coba saja sih, saya dapat teori, saya langsung praktek, saya nggak langsung percaya kok. Cahaya itu membuat mata kita bekerja. Jadi dia merespon ke otak bahwa dia harus bekerja. Jadi nggak bakalan ngantuk. Meskipun dia pakai HP gitu ya terus. Karena ini cahaya ini meskipun di mode malam ya, kan tetap mengeluarkan cahaya. Tapi coba matikan lampu. Kalau saya dulu saya nggak sengaja itu anak-anak kan susah tidur, nggak tidur karena memang mungkin bangunnya kesorean deh. Terus kita harusnya bangun pagi sudah lampunya dimatikan dan dia mau mainan apa? Enggak satu bubuk. Kalau bahasanya suami saya itu pura-pura tidur saja, pura-pura. Tapi akhirnya karena gelap, mata ini sudah terkondisi di otak itu dia harus istirahat. Ya dia akhirnya tidur. Mungkin tidak bisa kalau langsung diminta HP-nya susah. Tapi itu memang benar-benar harus bertahap. Dan yang pasti jelas Bu, meskipun ngantuk ya, tapi kalau masih kita melihat cahaya. Kenapa kalau siang kita kan fresh gini nih, lihat gunung, bukis, Bu Iva, Bu Dini, Bu Ida, dan semuanya cantik. Kalau ini bapak-bapak belakang ganteng karena kan terang. Vitamin A-nya kan kelihatan semua. Nah kalau malam kan kadang-kadang foto kan, jadi kalau nggak ada kan ya sudah kan. Nah itu karena memang mata kita memang harus. Nih posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, ini saya punya kapasitas. Panjangan dengarkan saya terus nanti bosan. Bapak Ibu ini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu berada di mana ketika berhadapan dengan siswa. Ini sih. Itu saja dengan di posisi yang mana? Apakah jenengan dengan siswa itu sebagai penghukum ketika ada masalah tadi ya? Apakah jenengan sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, bukan pemantau pemilu gitu Bapak, ataukah sebagai manajer? Dari katanya saja coba dipahami kira-kira dan berada di mana ketika ada murid yang butuh pendampingan kayak Bu Iva tadi. Kita ambil contoh kasusnya Bu Iva tadi. Bisa ditulis di situ Bapak Ibu. Harus milih satu saja, tidak boleh lebih. Iya. Kalau semua berarti nanti ada yang ada yang pas lagi. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Kebetulan ini sudah ada ilustrasinya deh. Dan memang ilustrasinya juga menggambarkan dari penjabaran ini, posisi kontrol ini. Sampun Bapak Ibu. Bunur sampun. Ya saya Bunur, pilih mana Bunur? Teman. Ya, alasannya Bunur Diajak bicara secara baik-baik. bisa diajak bicara baik-baik. Biasanya anak bersahabat, ya. Bapak Ibu yang sebagai teman, angkat tangan. Teman. Iya. Mbak Iva, manajer, pemantau, membuat rasa bersalah, manajer,
dipahami. Bu bisa Ibu pilih teman kan ya? Mungkin nggak baca Bu. Ya sebenarnya yang begini Bu Sita asalnya Bu Fitri. Ya di sini terakhir kira-kira nggak gitu. Dan sekolah sanes gendruwo. Yo saya nggih. Milo mboten enten masih gelem napa sekolah jenengan. Ya mboten gendruwo kan. Tadi Bapak Ibu. Kalau model penghukum tadi apa hubungannya siswa dengan mencabut rumput? Siswa terlambat dengan mencabut rumput. Kan sebenarnya kalau kita akhirnya kan nggak tadi kan refleksi. Oh iya, nggak ada hubungannya. Membuat rasa bersalah. Ini memang kalau ini mohon maaf Bapak Ibu, ini memang kita itu apa ya warisan masa lalu memang. Jangan, ya, sering jangan gitu. Jadi saya tuh bawa kemana-mana. Tapi kok apa gitu? Jangan bodos. Nih, berapa kali saya bilang jangan. Ini sebenarnya bagus Bu. Saya kecewa dengan kamu, sedih lihat kamu terlambat terus. Ini saya Bu. Tapi ketika yuk, berapa kali? Jangan, teman. Ayo ibu-ibu kepala sekolah. Ayolah jangan terlambat terus bantu saya agar berarti bu gurunya ini kok dia pergi gendruwo. Ya Allah. Nih, kalau Permanto, kamu datang terlambat kan? Kamu tahu konsekuensinya kan? Sekarang laksanakan. Nah, kita lihat nanti Bapak Ibu berapa jangka waktu perubahan ini dengan ini. Yang terakhir, kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira ini Bapak Ibu, ini di sini restitusi itu seperti ini Bapak Ibu, ini yang dia lakukan. Kamu tahu kesalahan, biarkan anak tahu kesalahannya, itu satu. Yang kedua, kira-kira bagaimana ya caranya kamu untuk memperbaiki? Biar sampai ketemu Bapak Ibu. Baru yang ketiga nanti ini. Bagaimana caranya? Baru yang ketiga dan buat keyakinan ke dia bahwa dia mampu melaksanakan. Bapak Ibu jangan jadi tuhan, jangan ngerti cara penyelesaiannya. Ketika itu kemampuan Bapak Ibu, bukan kemampuan anaknya. Satu berarti Bapak Ibu harus punya sekarang dibiasakan keahlian untuk mendengar. Diperkuatkan Bapak Ibu. Jangan hanya tanya apa kesalahannya, kira-kira bagaimana cara memperbaiki. Yang ketiga, kasih semangat bisa. Kamu pasti bisa melaksanakan yang dari ini cara kamu untuk memperbaiki. Tadi di Bu Yuli itu sebenarnya solusi, tapi belum tentu anak bisa melakukan beijing maleh deh. Gak apa buatan besok lagi nggak boleh tidurnya malam. Harus tidur jam 7, padahal jam 7 belum makan bapaknya. Nasinya habis, bapaknya nasi goreng.
Jelala antri datangnya sampai rumah setengah 9, terus tidurnya kapan itu gue ini mau tidur kemerucut gitu nah ini Tidak bisa. nah dari tidurlah setengah 10. Nah ini itu nanti bisa buat cerita setiap hari ini Bapak Ibu, Bapak Ibu ini juga yang saya berlaku untuk ibu kepala sekolah. Jadi kalau ada wali murid yang datang ke jenengan, Bapak Ibu guru yang datang ke jenengan ditahan untuk tidak memberikan solusi. Biar beliau tahu kesalahannya dia, maksudnya menemukan akar masalahnya dia, bukan kesalahan, lebih ke akar permasalahan dia. Beliau tahu cara memperbaiki dia, karena itu kemampuan dia. Ya memang terakhir memotivasi dia itu saya doakan, saya yakin itu bisa dengan cara ini. Kadang wali itu pasrah ya, dan kadang wali itu pasrah terus bener dipunya anaknya kan. Ngeten kayak gitu. Ngeten Bu jawab kula. Bu lah sing damel jenengan. Makanya kadang bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer, tapi anaknya itu kalau dikasih tahu mereka ngeyel. Bu jangan Terus kadang wali murid punya temen ini kok Erik namanya. Wah, tak kasih buku belajar di sini hafal, nanti lupa, terus nanti di rumah belajar. Kan beliau itu nanti belajar nangis milih persabin banyu, derek kuning banyu. Niku mengke ada di diferensiasinya Pak Anies Bu. Ya, cara pembelajarannya ada Bu. Tapi yang pasti Bapak Ibu jawab aja Bapak Ibu. Bu ya sing damel jenengan mau pulang nggih. Bapak Ibu juga pernah merasakan ya, jenengan cuma sekuatnya agar anak ini bisa mengelola istilahnya nih. Pernah kan yang dapat ucapan terima kasih? Jarang, ya. Murid pun kadang juga tidak merasa kalau dia dibantu Bapak Ibu. Dibantu dalam arti dibantu berprosesnya. Kita memang nggak mengharapkan itu Bapak Ibu. Tapi karena jenengan memaksakan dengan kekuatannya jenengan. Akhirnya pasrah. Yo Bu, paling tidak gini, kita bersama-sama Bu, tidak bisa Bu, karena di rumah juga dengan waktunya juga banyak. Terakhir Bu Yona, sing damel sinten toh Bu. Ibu Yona kayaknya. Nah ini, Bapak Ibu ini ya ini namanya, ini fungsi dari restitusi. Anak tahu akan permasalahannya, kemudian segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi Bapak Ibu ini loh pasti akan menstabilkan, memvalidasi itu tanyakan ke anak. Dia sebenarnya ngerti nggak sih kalau itu salah? Dia ngerti, karena belum tentu apa yang dilakukan itu jenengan memberikan apa tapi dia tidak ngerti. Nah ini kembalikan nanti ke sini kalau ada anak yang melanggar. Kalimatnya Bapak Ibu ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Cara jenengan istilahnya pematik ya. Nah alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif yang kamu butuhkan biar sampai nggak telat misalkan? Ya biar anak saja yang menjawab Bapak Ibu. Nah ini ada beberapa, kan tidak apa-apa beberapa bisa saya kirimkan ke rumahnya. Nah ini, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Ini yang tadi nih Bapak Ibu. Yang terakhir, ini sebenarnya nggak terakhir. Ini kalau ini tingkat SMA, saya lupa. Kita memang tidak sempurna Bapak Ibu, tapi kita berusaha menyempurnakan demi putra putri terbaik bangsa untuk kejayaan Nusantara. Putra Bapak yang sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Iya siap. Kembali lagi yang saya kembalikan ke posisi kontrol restitusi. Yeah. Tadi kan ada contoh penerapan posisi kontrol, kasusnya siswa datang terlambat. Yeah. Apakah dengan kita menjadi satu penghukum pembuat
rasa bersalah teman dan sampai manajer itu diterapkan di setiap kita pembelajaran di sekolahan ataupun hanya untuk kasus yang siswa datang terlambat. Oh iya, sebentar Bapak Ibu, ini nanti ada saya punya file yang nanti saya buka. Bapak Ibu, apakah ini kalau saya jawabannya satu Bapak, ini kita potong, 4 ini kita potong, jangan hanya melakukan. Kalau teman, jangan tidak sebaya. Menurut saya betul, karena dapat saya sepengetahuan saya di dalam ilmu olahraga kita harus juga bisa jadi 5 itu bahkan lebih. Iya. Kenapa? Karena saat kita pertama kalau siswa kita mengikuti suatu lomba misal lomba ASN nanti, kita disitu harus bisa menjadi, mohon maaf, seperti halnya bagian yang melayani. Bahkan kalau melayani kan ibaratnya bisa dikatakan baju. Kita harus melayani dia supaya dia percaya diri saat tanding. Ada juga kalanya kita harus belajar menjadi coach. Kita harus bisa mengatur. Ada juga kalanya kita harus menjadi teman. Saat dia ada masalah dalam berlatih atau apapun kita bisa sharing. Pak, itu semua terjawab di sini. Yang jadikan sebagai ini jelas tidak boleh Bapak. Ini tidak boleh. Kalau ini jelas tidak boleh. Kalau ini sifatnya sementara. Ini sudah yang jenengan sebagai coach, sebagai istilahnya pemotivasi dan seperti ini. Nanti saya bukakan Bapak. Yang manajerial itu seperti apa? Ini. Jadi kalau jenengan di sini, aduh, merugikan ini. Bisa mungkin ya bisa digunakan tapi hanya saat tertentu. Atau Tidak boleh. Kalau dulunya tidak boleh kan tidak boleh. Di sini Bapak, manajerial apa nanti saya bukakan. Pertanyaan bagus gitu. Sekalian nanti saya bukakan. Zaman itu dulu bisa ya rock ini. Iya. Mungkin mas. Saya aja belum lahir. Bukan jenengan menguatkan saya, guys. Saya sudah merasakan itu soalnya. Iya. Perkalian gampang di sini. Seperti itu. Kalau sekarang ya seperti itu apa yang terjadi? Mayu. Bapak Ibu konten malih sekalian kalau bukanya ya maksudnya nih gini. Ya, aja dulu. Pas nih kalau ini pas bahasan itu saya waktunya memang pas budaya. Jangan Pak kalau pembuku ini Pak. Iya, sama-sama jadi. Ini Pak. Oh tadi kan sama warna Pak. Ini Pak. Ini Pak. Ini Pak bedanya Pak. Pak hati-hati Pak. Kalau hukuman itu kejadiannya tidak terencana tiba-tiba. Bapak dan Ibu di guru penggerak itu ada yang namanya sosial emosional. Sosial emosional. Betul, Bapak Ibu harus bermain di situ. Nanti bisa belajar ke Pak Ari juga bisa nanti. Sosial emosional. Ini murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya kan, dia kan menerima. Kalau namanya hukuman kan anak menerima. Kamu, nak mau saya pukul? Bilangnya dia pasti melakukan spontan. Spontan, hati-hati di sini. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti. Saya cerita Bapak Ibu. Di awal saya ngajar itu ada siswa laki-laki. Itu
dia maksudnya anak ini kayaknya kok pintar dan sebagainya kan biasa gugurkan gitu ya, kalau diam tuh mesti pintar, padahal belum tentu juga gitu. Nah kemudian suatu saat saya cek apa tugasnya, belum selesai atau nak sudah dilanjutkan, belum Bu, ya sudah dilanjutkan. Saya nggak menanyakan alasan apa apa, belum Bu, ya sudah, saya keliling lagi, sudah ya sudah, mau berapa menit, sekian menit gitu. Saya cek lagi karena memang harus selesai itu. Kalau tidak nanti kan tidak dapat nilai di saya. Kemudian kok masih kurang gitu. Saya bilang gitu. Terus apa? Ya Bu, sebentar ya, 5 menit. Pokoknya sebelum Febri keluar sampai harus sudah menyelesaikan. Anaknya langsung bilang gini, Bu, sabar kok, maksudnya maksudnya, saya kalau ada kata-kata seperti itu saya nggak puas, senang gitu enggak, karena anak sekarang itu ada dua arti kadang ya. Akhirnya saya dekati ya, ngobrol, saya ajak depan karena nggak enak juga sama temannya. Saya tanya kenapa, bilang gitu, cerita ternyata, mohon maaf Bapak Ibu, dia itu trauma sama guru PPKN. Saya kan PPKN ya, kalau sekarang jadi pendidikan Pancasila. Kenapa trauma? Jadi dia itu pernah telat mengerjakan tugas, tapi dia sudah berusaha menyusulkan. Ternyata nilainya tetap tidak keluar. Akhirnya disuruh panggilan orang tua dan sebagainya. Guru ini di depan orang tuanya bilang iya Pak, nanti saya isi dan sebagainya. Tapi ternyata guru ini, saya nggak akan mau isi nilai untuk begitu ya ke anaknya. Padahal jelalah lagi, kok ada tugas lagi, anaknya telat lagi. Nah sama telat kenapa saya tanya itu. Dan kalau ada anak cerita seperti itu, saya nggak kepo Bapak itu siapa gurumu, SMP berapa, saya enggak. Ya sudah, kenapa? Karena saya takutnya semakin saya tahu nanti saya semakin tidak nyaman juga, nanti tidak nyaman malah dosa saya. Kayak dulu, pantesan ya orangnya. Nah mungkin rencananya Bu Fitri, gila, akhirnya kan renjang. Iya itu saja. Lah ya, kalau itu positif kan dapat pahala. Kalau negatif kan, ini cahaya, iya, saya putus. Akhirnya apa? Jadi dia masuk pertama kali yang namanya pendidikan Pancasila. Jadi dia tanya dulu pertama, Bu, pendidikan Pancasila sami itu kalau PPKN, nggih sami. Aduh, itu awal masuk seperti itu, saya ingat itu. Tapi saya, lah kenapa? Ternyata ada perasaan. Nah, Pak berlanjut lagi, lucu loh. Ya, pripun tuh Pak jenengan anaknya, awet dhewe lucu. Ini gurunya loh lucu kok yang nanggepi ya kan, wis tidak sebaya. Lah pripun tuh Pak jenengan iki purne, delok kok lha iya. Lah ngoten iki kan lucu. Gurunya tuh ya ijo. Lah itu sudah itu panjang akhirnya. Tapi akhirnya ya dia dapat nilai juga. Tapi anak ini tidak bisa lepas dengan kelakuan guru. Itu ya yang dikhawatirkan itu. Pak mungkin jenengan bisa apa ya istilahnya, kita tidak memberikan hukuman, mungkin lebih ke apa ya? Ini Pak, jangankan perbuatan ya Pak, Bu, kata-kata itu loh. Iya, kata-kata. Ini benar-benar apalagi kalau jenengan SD 6 tahun di bawah. Ini kan banyak lagi ya Allah ya Bu Sukia, Bu Sukia sabar, Bu Iva sabar, Pak Sini, Pak Lofur, Nur, ini tuh. Oh mana gitu? Tapi tidak tinggi. Ini nanti menuju ke dendam. Kalau yang dulu perasaan saya kayaknya, pokoknya mereka kerjakan ini nanti dapat cubitan ini. Nah, itu kan sebenarnya saya nggak langsung kan kesepakatan, cuman caranya yang kurang halus macam ya. Nah, konsekuensi ini juga apa ya? Sifatnya ini, nah
istilah sementara. Dan jenengan harus memantau di sini. Ini pemantau di sini. Sifatnya sementara dan Bu, bocah niko ini boten. Engko tenan mulai boten. Nah, itu dia harus memantau. Tapi kalau dari sini Bapak jenengan hanya mengingatkan saja bagaimana kesalahannya. Ya memang di sini kan jenengan tanyanya juga sebenarnya secara gak langsung juga sebagai teman juga di situ. Tetapi tidak sebagai teman. Kalau saya bilang ya itu lebih pada konseling. Karena memang guru itu kalau jenengan kalau di sana saya ada ya pendidikan konseling itu ada ya. Nah, itu kayaknya itu mau dimunculkan lagi. Ya, sama dia kasih kota dia ada. Iya. Sama. Bapak itu tugas kita. Jadi kalau di tingkat atas SMP SMA gitu, terus guru mungkin anakku sebenarnya nggak begitu, harus ditangani guru mapelnya dulu. Karena dia kan bermasalahnya kan dengan guru mapel dulu kan ke BK. Kasihan BK-nya numpuk-numpuk. Karena juga yang tahu, iya yang tahu biasanya juga kita juga. Nah itu guru itu sebagai konselor. Guru itu sebagai nanti Pak Reja, kucing. Ya nanti ya jangan aja. Ada lagi Bapak Ibu ngomong. Nanti kalau Pak Ari lebih senang lagi, jadi saya masih lebih ke sebagian besar masih secara gambaran teori dengan teori nanti ke Pak Ari. Bapak Ibu ada yang ditayangkan? Cukup? Ini sambung. Terima kasih Bapak Ibu. Satu pertanyaan harus branding sekolah. Punya sesuatu yang lebih yang tidak dimiliki oleh sekolah ini. Tidak usah yang wow, tapi konsisten dan itu terlihat. Tapi kadang ditiru itu gimana? Biarkan aja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ada satu sekolah dan ini mungkin hampir sama dengan di sini gitu. Kalau di Bida saya belum tahu, di Merauke juga belum tahu gitu ya. Kalau kayak di Maya ini sama. Di sebelah ada swasta, lebih ekstrim lagi Bapak Ibu, sekolahnya ini ngasih sepeda. Wah, ngasih sepeda itu ya, ngasih sepeda. Jadi saya seragam itu juga sepeda. Nah, saya bilang gini, tapi ini di daerah Warung Jeng sama Bapak Ibu nggak di sini. Kebetulan saya di Warung Jeng. Tapi karena saya dampingi satu guru saja, itu bisa merubah semuanya. Tapi ini kayaknya dia masih berusaha sama kedua. Gak enak ya bahasanya itu gak enak. Sudah cantik tanggung jawabnya besar, kepala sekolah kedua, masya Allah gitu. Dan ini memang adaptasi sama kepala sekolah ini Mas, kepala sekolah baru, kebetulan Putri. Nah, banyak nanti kalau ibu-ibu yang Putri ini agak fleksibel ya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kita harus bisa mengakui kalau misalkan ada inovasi dari guru-guru. Jangan langsung, enggak, karena itu juga nanti untuk sekolah. Nah, jadi gini, itu sudah guru yang saya dampingi itu sudah asrah ke saya gitu. Masih muda tapi saya itu nggak bisa apa-apa dan sebagainya, sudah proses lah Pak, kan itu bertahap ya Bapak Ibu, jadi bertahap, nanti ada untuk aksi nyata, ada untuk apa budaya positif dan sebagainya. Ini pas dia Pak, kayak guru komite terus namanya praktisi bukan sumber aset. Jadi aset itu bukan hanya meja, kursi itu bukan, wali murid, kemudian Bapak Ibu guru, warga sekitar, ini lingkungan jenengan itu juga aset. Nah, singkat cerita, Bu, ada yang di sini yang nggak dipakai apa ya Bu ya? Padahal sebenarnya saya tahu, tapi saya nggak boleh nyebutkan. Tunggu lama, ya nggak apa-apa. Memang tugas saya. Ya cuma sambil juga buku dan ketemu nah itu akhirnya ketemu Bu, ada satu ruang kosong sama ada satu lahan kosong.
itu bisa digunakan enggak Bu? Kayak gitu. Apa ya Bu ya? Saya tanya, akhirnya pembiasaannya apa ini? Kayaknya kalau ruangan itu bisa dibersihkan kayaknya bisa, kira-kira buat apa ya? Akhirnya ketemu sholat duha. Dan sholat duhanya karena kelasnya sempit bergiliran Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai sekarang istiqomah ya terus ya. Kenapa? Karena saya ini juga sekolah Islam, muslim apa ya kayak gini, misalkan Siti Padantoya kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu malah baru berdiri, kalau Padantoya kan lama, kalau itu malah baru berdiri. Saya bilang gini, ya itu baru berdiri jangan pasti lebih bisa karena sudah tahu karakternya. Akhirnya kelas itu buat sholat duha untuk yang tingkat atas Bu, sholat duhur itu tertib. Nah, terus lahan kosong itu untuk kelasnya beliau sendiri awalnya. Jadi anak-anak mau nanami apa? Nanti di piket yang nyirami. Sudah pernah panen bayam, sawit. Bapak Ibu hati-hati. Jangan juga harus bermanfaat. Hasil panen ini dijual ke murid. Anak-anak seneng ini. Ada Pak Guyupan gitu. Bapak Ibu ini panen ada yang mau. Semua dibeli, anak-anak dapat uang. Nah, dari uang ini anak-anak diajak mau beli biji apa ya, itu berapa kiranya, labanya berapa. Akhirnya besoknya diganti nanam itu jamu-jamuan. Nah, jamu-jamuan ini gurunya juga akhirnya agak memaksa wali murid yang sebenarnya nggak bisa, disuruh ngolah hasil kunir. Dan ternyata enak, dijual di pasar. Bu, nggak pengen ada event gitu Bu, juga sepi sekolahnya. Nah, karena lugu Bu, ya buat event saya bantu untuk itu, untuk tenda gratis itu saya bantu, saya kasih tahu. Kalau itu memang saya bantu, saya kasih tahu. Kalau enggak ya nggak bisa, itu harus kasih tahu. Nah, itu kemudian ke kepala desa Bu, jadi langsung begini. Jadi tidak ke RT RW, langsung kepala desa. Dan saya pikir kan ya izin RT-nya sudah, tapi lupa nggak kepala dusun gitu. Nah, di situ kepala dusunnya pas di situ. Nah, dipanggil sama Pak Lurahnya. Loh, mau ada event atau dia? Saya nggak tahu. Nah, akhirnya kepala dosanya agak marah gitu loh. Kok anak gue nggak tahu orang loncat gitu kan, yang saya kan ada yang orang yang prosedur gitu kan ada, tapi seharusnya seperti itu memang ya. Nah, terus akhirnya saya motivasi sudah nggak apa-apa, nggak mungkin kalau misalkan dia mau marah terus sama warganya, dia resiko atau kalau besok mau nyalon lagi atau pilih, oh iya maju tetap lagi untungnya dia semangat. Dan sekarang alhamdulillah muridnya juga banyak, minimal yang di daerahnya itu sekolah ke situ semua, hanya 1-2 ke sana karena itu tadi konsekuen dan dia punya ciri khas di situ. Itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, ini nanti yang prakteknya karena sebagai mentor bergeraknya dari Pak Ari ada diferensiasi juga. Pokoknya nanti Bapak Ibu sampai jam berapa? Apa sekarang saja sudah diakhiri? Tidak apa-apa. Pak Ari ya nggak usah, atau bagaimana mau saya ikut? Nanti tidak apa-apa, nanti kalau misalkan sendiri berdampingan untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang cantik ya, bukan tadi ya, jangan menyakitkan itu. Sampun Bapak Ibu, nanti bisa ke Pak Ari biar Bapak Ibu mau sampai jam berapa? Apa ini sudah diakhiri? Saya derek. Nanti menyesuaikan aja gitu Pak Ari. Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Saya suka Pak seperti itu sharing. Jadi Bapak Ibu juga harus terima yang misalkan ada pertanyaan, gitu. Kasihan nanti muridnya nih. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang dari laku saya, ucapan saya mungkin tidak berkenan. Semoga nanti saya bisa kembali lagi tambah
fokus lagi, tambah muridnya tambah banyak lagi. Amin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.